Tapi yang cukup sering terjadi itu adanya trauma. Jadi Trauma. misalnya kejedut atau misalnya nutup pintu, jarinya lupa dikeluarin. Oh, Kan sering sahabat iya, sonora, iya. pernah nggak? Saya pernah soalnya nutup pintu, tapi jarinya Iya, nggak kejepit orangnya ya. nggak konsen gitu ya. Iya, benar. Jadi antara tangan yang menutup dengan tangan yang masih tertinggal itu nggak seia sekata gitu. Jadi tangannya masih ketinggalan, yang satu udah nutup pintu itu kejepit, terus terjadi perdarahan, darahnya nggak bisa keluar karena ketutup kuku, maka kulitnya menjadi hitam. Lalu apa sih yang menyebabkan kuku itu jadi tidak sehat lantas menimbulkan misalkan warnanya jadi merah atau warnanya yang selain sebagainya atau kukunya nggak rata segala macam? Warna apa dulu nih? Hitam deh ya. Hitam, oke. Kalau kukunya itu menghitam, itu menunjukkan ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu apa tuh yang Sesuatu yang terjadi. Biasanya itu setengahnya itu nggak ada apa-apa sih. Setengahnya nggak ada apa-apa. Tapi setengahnya lagi ada Jadi dong kalau cuman, gitu dong. Tubuh kita memproduksi sel pewarna kulit yang berlebihan, overdosis ceritanya. Overdosis. Jadi kulitnya jadi juga berwarna agak kehitaman. Terus bisa juga terjadi efek samping obat atau infeksi. Tapi yang cukup sering terjadi itu adanya trauma. Jadi misalnya kejedut atau misalnya nutup pintu, jarinya lupa dikeluarin. Kan sering sahabat sonora, pernah nggak? Saya pernah soalnya nutup pintu, tapi jarinya nggak kejepit orangnya ya. nggak konsen gitu ya. Iya, benar. Jadi antara tangan yang menutup dengan tangan yang masih tertinggal itu nggak seia sekata gitu. Jadi tangannya masih ketinggalan, yang satu udah nutup pintu itu kejepit, terus terjadi perdarahan, darahnya nggak bisa keluar karena ketutup kuku, maka kulitnya menjadi hitam. Pernah nggak begitu? Pernah sih. Pernah. Iya, Hitam pernah. nggak kukunya? Iya, menghitam ya. Nah kalau misalnya kayak begitu, biasanya sih nggak diapa-apain, Nggak cuman diapa-apain. dikasih es aja. Jadi kita ambil es batu, ditaruh di sehelai kain yang tipis, sapu tangan atau handuk yang tipis banget. Terus bagian yang kejepit atau yang kebentur atau yang kena, pokoknya bagian yang kena cedera itu dikompres dengan es batu. Terus kalau mau minum obat pereda nyeri boleh. Terus dilihat kalau misalnya ada luka terbuka ke dokter. Tapi kalau misalnya nggak ada luka terbuka, misalnya nyerinya tidak banget-banget, terus bengkaknya juga nggak banget-banget, biasanya nggak diapa-apain. Tapi kalau misalnya jarinya jadi gendut, jadi besar, kemudian darahnya itu kelihatan menghitamnya itu banyak banget dan cepet, terus sakit banget nyut-nyutan, itu kalau bisa ke dokter. Karena biasanya kalau misalnya itu darahnya banyak banget, kalau dia kukunya nggak copot, maka dilobangin kukunya. Dilobangin? Dilobangin supaya darah yang terjebak di dalam situ punya jalan untuk keluar. Nah lobangnya itu biasanya dibiarkan mungkin 2 harian, ditutup dengan perban aja. Nanti kalau darahnya udah keluar semua, udah berhenti, nanti dengan sendirinya lobangnya itu nutup sih enggak ya, tapi dia akan maju terus sampai di ujung dia kebuang gitu loh. Maksudnya kita pas udah gunting kuku kebuang. Nah kalau misalnya kita ada di hutan misalnya nih, sebenarnya ngelobangin sendiri bisa loh. Ngelobangin sendiri? Gimana kukunya. tuh melobangin misalnya kalau di sendiri? hutan terus kebentur gitu, nggak ada akses. Ya mau ke dokter gimana kan lagi camping misalnya gitu. Ya udah ambil aja sesuatu yang tajam, boleh peniti, boleh paperclip, klip yang buat kertas. Gitu. Pokoknya sesuatu atau kawat gitu ya, atau peniti? paku, peniti boleh gitu. Pokoknya sesuatu yang dari kalau bisa sih dari besi ya, atau dari baja. Kemudian dipanaskan. Jadi dibersihkan, dipanaskan dengan api sampai ujungnya itu membara, terus ditempelkan di bagian kuku yang berdarah tersebut gitu. Tempelin, nggak usah diteken ya, agak mau diteken, bukan diteken tapi lebih ke ditempelin, agak kasih tekanan dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti begitu si kukunya itu benar-benar udah bolong,
keluar tuh darahnya crut gitu. Nah kalau udah keluar darahnya, dibersihkan darahnya, terus ditetesin betadin boleh, ditetesin dikasih salep antibiotik boleh. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, ditutup aja dengan kain yang bersih. Kemudian ketika sudah mendapatkan akses ke tenaga kesehatan, dicek apakah terjadi infeksi atau enggak. Jadi susah-susah gampang tuh. Kalau cedera atau tadi terbentur itu kan biasanya 1 atau 2 jari. Tapi kalau yang jadi masalah adalah kalau hampir semua kuku pada jarinya menghitam semua, itu biasanya tandanya penyakit apa tuh, Dok? Apakah berbahaya atau tidak? Iya. Kalau misalnya kebentur atau kejepit itu kan ada riwayat trauma sebelumnya. Jadi kita tahu, dan mendadak gitu kejadiannya. Jadi kita tahu, oh ini nggak ada masalah karena ini hanya darah aja. Tapi kalau misalnya kayak yang Mas Sony bilang, oh semuanya tiba-tiba menghitam nih kukunya, oh biasanya itu ada penyakit diabetes. Kalau nggak diabetes, ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal gitu. Bisa juga ada infeksi bakteri pada otot jantung.